hadis talatun ma'kunna fihi wajada halamatal iman. Ada 3 sifat yang mana jika seseorang sudah menemukan 3 sifat ini di dalam dirinya, maka dia akan menemukan manisnya dari keimanan. Yang pertama, ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya dijadikan olehnya sebagai cinta yang nomor pertama. Terus yang kedua, fa yuhibbal mar'a la yuhibbu illallah, dan dia mencintai manusia karena Allah, bukan karena nafsu, bukan karena syahwat, bukan karena uangnya, bukan karena pinternya, tapi murni lillahi ta'ala. Dan yang terakhir, wa ayakraha ayyuda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar, dan dia benci sekali untuk masuk kepada kekufuran, untuk masuk kepada dosa. Nah, ini harus sampai di situ maka akan menemukan nikmatnya keimanan. Dan di dalam hadis yang lain yang terkait yang terakhir, di situ disebutkan wa ayatroha ayyauda fil kufri, dia benci untuk masuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ini riwayat dia ada lafaz yang lebih cetok meneh. Hatta ayyuqdhafa finnar ahabbu ilaihi min ayyarji'a ilal kufri ba'da id al-qadahu Allah minhu. Bahkan seandainya, ini cinta yang paling tinggi, bahkan seandainya dia kalau disuruh masuk neraka, dia disuruh masuk neraka daripada disuruh kembali pada kafir, dia pilih masuk neraka. Kenapa aku kafir meneh? Aku neraka pun tak masalah. Bahwa Islam sing dadekno wong ini sudah tidak peduli yang namanya surga, tidak takut dengan yang namanya neraka. Itu cinta paling tinggi. Seperti cintanya Rabi'ah al-Adawiyah, dia tidak peduli. Dia tidak peduli Allah mau masukkan dia ke surga kayak mau masukkan dia ke neraka kayak. Sing penting kali Gusti Allah. Nah ini kan susah. Sementara kita kan ya ngamal sidik-sidik tapi berharap pahalanya banyak. Mlebu neraka oga, mlebu swarga ora macam. Nah ini belum wajada halawatal iman. Tapi kalau sudah sampai seperti itu makomnya, wah, yung ibadah yo jika ya semangat, ono ada orang lemperet, kata niku. Contohnya seperti itu. Lalu ini masih di lingkup tentang keimanan. Kata Nabi Muhammad SAW secara harfiah, terjemahnya gini: ayatul iman hubbul ansor. Termasuk tandanya iman, termasuk orang memiliki tanda-tanda keimanan adalah mencintai golongan ansor. Kita harus ketahui ansor itu siapa. Apakah yang ngajar setiap badai syahdu di Al-Fatah? Ya namanya saja itu, tapi bukan berarti Pak Ansor itu. Ansor kalau secara sejarah di sini disebutkan humul ausu wal khazraji, yaitu kabilah yang ada di Madinah yang kembali pada suku Aus dan Khazraj. Jadi kalau dulu dikatakan Ansor yo 2 kabilah tersebut. Kenapa 2 kabilah ini disebutkan di dalam syarahnya? Wakanu qablada ay ansar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakanu qablada lika yu'rafuna bibnai qailah fasammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ansari fasara dzalika alaman alaihim. Mereka disebut Ansor karena bukan Ansor ya, tapi karena mereka adalah orang-orang yang di Madinah yang menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menolong dalam hal apa?
menyambut kedatangannya Rasulullah. Bahkan jauh sebelum Rasulullah hijrah, mereka juga sudah mulai menyambut kaum muslimin. Ya, Kanjeng Nabi hijrah paling akhir daripada orang-orang muslim yang ada di kafir Quraisy. Nah, Kanjeng Nabi paling akhir. Mereka adalah orang yang menerima Kanjeng Nabi dan golongan muhajirin, bukan hanya sekedar menerima pengungsian, tapi juga membantu kehidupan. Sing rak duwe pekerjaan diwehi pekerjaan, bahkan digolekno. Sing rak duwe bojo dirabekno, bahkan bojone nek luwe-luwe diparingno, ya. Ono cinta yang seperti itu tidak ada. Maka pada akhirnya kata Kanjeng Nabi, ayatul iman hubbul ansor, termasuk tanda cintanya seorang, termasuk tanda keimanan seseorang adalah mereka adalah orang-orang yang cinta kepada kaum Ansor. Ini disebutkan khusus sama Rasulullah karena Rasulullah mengingat jasa-jasa mereka terhadap Kanjeng Nabi. Iya betul, mereka disebut secara khusus itu karena mereka termasuk orang yang yang membantu Rasulullah. Ibaratnya adalah ada orang yang berbuat baik sama kamu, setiap bulan ngasih kamu 2 juta misal, bukan orang tuamu, bukan saudaramu, ya. Kira-kira bersebut apa terus apa enggak? Iya, bersebutnya apa? Ibaratnya si pokoknya bestie kita tidak boleh disakiti oleh siapapun. Begitu juga kita kepada sahabat-sahabat Ansor, jangan sampai kita ini benci sama mereka, nggak boleh, karena mereka adalah orang yang membuktikan keimanan mereka dengan cara menyambut Rasulullah dan kaum muhajirin dengan baik. Maka di sini disebutkan wa khussu bihadhil mangkibah lima fazu bihi duna ghairihi minal qabail min iwa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu. Kata syarihnya, mereka mendapatkan posisi tertinggi seperti ini di sisi Rasulullah karena mereka lah kabilah, mereka lah golongan yang benar-benar mau membantu dan menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum muhajirin di saat orang-orang Arab, di saat keluarga kaum muhajirin sendiri memusuhi mereka. Paham ya? Jadi karena mereka mendapatkan posisi yang begitu mulia di sisi Rasulullah, bahkan disebut secara khusus, ya, disebut secara khusus, maka terjadilah apa istilahnya iren pairen, kan paham ya? Kaum Ansor ini disirikin sama orang-orang, kalian itu akibat Kanjeng Nabi sida kok, ya, masuk timurnya. Maka Nabi ngendikan ayatul imani hubbul ansor. Bahkan kalau cinta sama mereka adalah tanda dari keimanan, makanya jangan dimusuhi. Wabuktul ansori ayatul nifaq buktul ansor. Bahkan kalau benci orang Arab termasuk sifat munafik. Nah kok iso? Nah iya, Kanjeng Nabi suka sama mereka, kok kamu malah benci sama mereka? Kalau cinta Rasulullah enggak ya cinta. Kalau cinta Rasulullah ya maka kita juga harus cinta sama apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang menjadi pertanyaan, ya, kira-kira mosok wong Ansor damai-damai terus gak tau tukaran? Misalnya ada sahabat-sahabat Ansor atau anak keturunan mereka ya saat ini terus tukaran. Terus ada hadis ini, kaum Ansor ini masih ada sampai sekarang, keturunan-keturunannya sampai sekarang masih ada. Kira-kira nek tukaran gitu. Nek tukaran atau bahkan Ansornya sendiri yang asli tukaran, apakah kita boleh menghujat dengan adanya hadis tersebut? Maka si syarih mengatakan amal huruf al-waqi'ah bainahum fa in waqa min ba'dihim bughdun li ba'din fadaka min ghairi hadhihi al-jihad balil amri dharin alladhi tabal mukhalafah wa lidzalik lam yuhkam ba'dhum ala ba'din bin nifaq wa inna ma kana halu fi dzalika halal mujtahidina fil ahkam. Kalau ada perseteruan tukaran, menurut tukaran biasa gitu maksudnya Kanjeng Nabi. Maksudnya saya ini senajan sudah disifati dengan sifat yang tertinggi,
cinta Ansor berarti iman, orang cinta munafik. Nek delala wong Ansor dhewe tukaran ya. Mosok umpet wong penganu ora tau tukaran, mesti tahu Pak. Tukaran. Apa atasannya? Kita yang bukan Ansor, bukan Muhajirin, bukan sahabat, kata beliau, itu perselisihan mereka bukanlah perselisihan yang sifatnya perlu ditentang. Tapi perselisihan mereka itu harus kita maklumi, karena perselisihan yang terjadi bersama mereka berbeda perselisihan yang terjadi dengan kita. Kita menganggap mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah dan Rasulullah. Tukarannya jenisnya beda kalau tukarannya manusia biasa. Kalau mereka tukaran, itu gambarnya kayak ulama sing lagi beda pendapat. Mau si A, Ansor B, Ansor tukaran, maka si A sama si B tidak boleh kita sifati. Wah ini sudah nggak Ansor lagi, nggak perlu diikuti. Keliru, si ngomong kayak keliru. Mereka ini bagaikan orang yang sedang berijtihad. Orang ijtihad, nek bener ganjarannya berapa? 2. Nek salah, biji untuk ganjaran, iya kan? Ganjarannya tetap untuk ganjaran. Kalau benar dapat 2 ganjaran, ganjaran ijtihad dan ganjaran benar. Kalau salah, dia masih dapat ganjaran, yaitu ganjaran berijtihad. Lama dewe, wala ijtihad, wala benar, malah nyalah maka tetap salah tidak. Seperti halnya para sahabat, seperti yang sering kita sampaikan, perselisihan antaranya Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali. Sampai boleh misalnya saya tanya sebagai ahli sunnah wal jamaah, boleh tidak kita menyalahkan Sayyidina Ali? Oh mantu betul kalau berdua boleh tidak? Tidak boleh. Oh sedangkan Nabi kok ngejak musuhan kan? Tidak boleh. Itu ijtihad. Itu adalah perselisihan yang terjadi antara Sayyidina Ali sama Sayyidah Aisyah. Tapi boleh nggak kita menghukumi mereka dengan orang yang suka membunuh? Enggak, itu karena anak buah ya Pak. Beliau berdua ya lucu. Jadi saya sebutkan sering kali di majelis-majelis seperti ini. Sayyidah Aisyah sama Sayyidina Ali sampai akhirnya terjadi perang sivil Iran Jamal. Perang Jamal ya perang yang terjadi antara kubu pendukung Aisyah, kubu pendukung Sayyidina Ali. Ketika kubu Sayyidah Aisyah kalah, mempereda yang menjadi musuh kan sekalian membantai semuanya kan, mumpung menang gitu ya. Ketika itu anak buahnya Sayyidah Aisyah sudah kalah sama Sayyidah Aisyah di atas tandu tandu onta. Iku sih nuntun ontone sapa mulai Sayyidina Ali. Coba itu kalau kamu di posisi Sayyidina Ali, pateni sih. Itu bukti bahwasanya mereka perselisihannya itu hanya beda pendapat, tidak sampai membuat mereka ingin saling membunuh. Jadi kita ya nggak usah komentari mereka. Begitu juga perselisihan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Kalau SKI itu SKI LKS ya, Muawiyah itu disosokkan seperti antagonis ya, perebut tahta kekuasaan. Ya benar ya, betul ya. Itu keliru bro, bukan seperti itu, ceritanya, kisahnya tidak seperti itu. Intinya perselisihan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah itu hanya perkara ijtihad. Tapi ini sampai menggali nih, nyatanya akeh sing mati gara-gara perang misalnya. Apa yang terjadi? Bolehkah kita menghukumi mereka dengan hukum yang buruk? Gak boleh. Itu ijtihad, mati salah mati dewe. Nah iya, membela kok sik kaya ngono. Si dibela duduk kajen Nabi. Ya mesti harus keliru gitu. Itu semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keliru meneh nek kene ngalah ora sapa-sapa, ora radhiyallahu anhu potensi laknatullah alaihi besar ya. Makanya jangan sampai nyalah-nyalahke sahabat. Begitu juga kita dengan kaum Ansor. Kaum Ansor juga sama,
kalau terjadi perselisihan di antara mereka, kita tidak boleh untuk menghakimi mereka sebagaimana kita menghakimi sesama kita. Itu makomnya, karena sudah ada nasnya. Nah kok pinu yo? Jadi kaum Ansor ya benar, tapi kan ada sejarahnya. Kita kontribusinya apa bagi Islam? Mana gitu, gak usah meri. Pada sahabat munafihil masalah, mereka telah mendahului kita dalam hal ini. Belum tentu misalnya kita menjadi orang yang hidup di zaman itu ya, di zamannya Kanjeng Nabi. Belum tentu jadi sahabat. Ya, malah jadi apa? Penderanya Abu Jahal. Mati konyol kalau jadi orang yang menentang, alhamdulillah nih. Soalnya enak kita nonton dan melu seneng banget. Gak usah melu memberikan sejarah yang besar-besar. Dari apa ya? Dari elek dikenang ilah yaumil qiyamah. Untung aja awak itu Abu Lahab sebegini Al-Qur'an. Awak itu maca Abu Lahab toh, tabat yada Abi Lahabin. Tapi kok disyukuri, untung ora aku. Kok disyukuri. Kok pisau itu tapi tak tahu syukuri kan dia. Tambah satu hadis lagi, habis itu istirahat gitu. Aduh kesel, kemenangan lagi gue syukur banget mulai itu apa sebenarnya styrofoam ya. Ojo orang sing ukri-ukri ya. Itu dimelani pirang-pirang muni gitu. Nek ukri-ukri orang sing bolong, orang sing bisa ngopet-ngopet ojo tetep nondok-nondok dadane itu bon. Terus wa'an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sinten Kanjeng Nabi qala dawuh sinten Kanjeng Nabi wa haulahu lan ing dalem kiwa tengene Kanjeng Nabi wa haulahu lan ing dalem kiwa tengene Kanjeng Nabi isobatun wa haulahu iku wa haulahu lan iku tetep ing dalem kiwa tengene Kanjeng Nabi isobatun utawi sebagian wong min ashabi saking pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Isobah bukan asobah, asobah dalam masalah warisan. Isobah ain sod alif ba itu bimakna jamaah segolongan orang. Kalau ada orang mengatakan isobah berarti segolongan orang. Terdiri dari berapa orang? Mulai dari 10 sampai 40. Ini ada berapa? Tapi itu isobah menunjukkan bahwasanya hadis tersebut didengarkan sama banyak orang. Maksudnya gitu. Kalau yang jelas begini, bay'uni bayatan sapa sira kabeh. Utawa janji nek bener. Bay'u padha bayatan utawa padha janji sapa sira kabeh ni ing ingsun. Padha janji bayat ni ing ingsun. Ala alla tusyriku ing atase yen to aja padha musyrik sapa sira kabeh. Ala alla tusyriku ing atase yen to aja padha musyrik sapa sira kabeh. Billahi kelawan Gusti Allah. Billahi kelawan Gusti Allah syai'an sithik-sithik utawa ing suci-suci. Wala tasriku lan aja padha nyolong sapa sira kabeh. Wala tasriku lan aja padha nyolong sapa sira kabeh. Wala tasnu lan aja padha zina sapa sira kabeh. Wala taqtulu lan aja padha mateni sapa sira kabeh. Auladakum ing pira-pira anak sira kabeh. Wala taqtulan aja padha nekake sapa sira kabeh. Wala taqtulan aja padha nekake sapa sira kabeh. Bibuhtanin kelawan berita bohong. Bibuhtan
buhtanin kelawan berita bohong taftaruna kang padha gawe-gawe sapa sira kabeh. Taftaruna kang padha gawe-gawe sapa sira kabeh hu ing buhtan baina aidikum ing dalem ngarep ira kabeh. Baina aidikum ing dalem ngarep ira kabeh wa arjulikum lan buri ira kabeh. Wa arjulikum lan buri ira kabeh. Wala taksu lan aja padha maksiat sapa sira kabeh. Wala taksulan aja padha maksiat sapa sira kabeh fi ma'rufin ing dalem perkara kang ma'ruf utawa apik. Fi ma'rufin ing dalem perkara kang apik. Faman mongko utawi sapane wong. Faman mongko utawi sapane wong wafa iku nuhoni sapa man. Wafa iku nuhoni menepati sapa man. Minggu sange sira kabeh fa'ajruhu mongko utawi ganjaran iman. Fa'ajruhu mongko utawi ganjaran iman ala Allahi iku ing atase Gusti Allah. Wa man asaba lan utawi sapane wong asaba iku mekenani sapa man iki asobe kemekanane sapa man mindalika saking mengkono-mengkono kanthi nutur mindalika saking mengkono-mengkono kanthi nutur syai'an ing suwi-wiji syai'an ing suwi-wiji fa'uqiba mongko den siksa sapa man fa'uqiba mongko den siksa sapa man fid dunya ing dalem dunya fahuwa mongko utawi siksa fahuwa mongko utawi siksa kafaratun iku dadi tebusan. Kafaratun iku dadi tebusan lahu kedue man. Lahu kedue man wa man utawi sapane wong asoba iku ngenani sapa man. Mindalika saking mengkono-mengkono kanthi nutur syai'an ing suwi-wiji maknane padha sing awal mau. Tumma sataron nuli keri-keri nutupi. Tumma sataron nuli keri-keri nutupi hu iman. Sinutupi sinten? Allah sinten Gusti Allah Ta'ala. Allah sinten Gusti Allah Ta'ala. Fahuwa maka utawi man fahuwa maka utawi man ilallahi iku ing atas iku maring Gusti Allah. Fa'amruhu ilallah. Urusan man ilallah iku maring Gusti Allah. Insya lamun kersa sinten Allah. Insya lamun kersa sinten Allah afa. Mongko paring pangapura sapa Allah. Afa mongko paring pangapura sapa Gusti Allah anggo saking man. Anggo saking man. Wa insya lamun kersa sinten Allah aqoba mongko nyiksa sinten Allah hu iman. Aqoba mongko nyiksa sinten Gusti Allah hu iman. Fabayana mongko baiat sapa kita janji sapa kita hu ing Kanjeng Nabi hu ing Kanjeng Nabi ala dalika ing atase mengkono-mengkono kang tinutur ala dalika ing atase mengkono-mengkono kang tinutur. Ini hadis ya. Ini hadis mungkin sampai bingung. Korelasinya apa? Kok yang tadi ngomong keimanan dadak di dalam bab iman ada tentang baiat. Jadi orang itu sifatnya manusia. Nek ora dijanji kadang iso berubah. Nek ora dijanji itu kadang iso berubah. Maka di saat itulah Kanjeng Nabi itu membaiat atau ngakon wong-wong untuk berjanji itu demi menjaga kadar keimanan para sahabat. Maka baiatnya yang ada di saat Rasulullah itu bukan baiat shareqah. Sekali lagi,
bukan seperti baiat Torekoh, tapi baiat untuk menjaga keislaman. Materi bukan murtad. Nah, saat ini misalnya dilaksanakan, boleh apa enggak? Ya aslinya tidak masalah. Aslinya tidak masalah, cuma nggak perlu. Karena Islamnya sekarang khususnya di Indonesia, itu sampai tonggone yang ngarepe Islam, tenane ya Islam, gimana ya Islam. Oh kafe-kafe ngerti awake dhewe sholat ya orang gini. Maka kekhawatiran goyah iman untuk saat ini tidak sekhawatir zaman dulu. Pokoknya wong Arab ya dibaca Quran al-Arabu asyadul kufran wa nifaq. Wong Badui, wong desa-desa itu asyadul kufran wa nifaq. Paling kafir, paling munafik, gitu. Wong Badui. Maka ketika mereka masuk Islam, kemudian ketika mereka mau pulang kan gak jadi santri Kanjeng Nabi itu. Gak mau ambil maksudnya. Sebelum pulang baiat. Nah, sebelum pulang baiat. Makanya diistilahkan baiatul Islam, janji untuk setia kepada agama Islam. Itu baiat di zamannya Kanjeng Nabi. Nah, baiat saat ini bagaimana? Nah, apakah masih ada? Masih ada, tapi sudah diadopsi di Torekoh. Makanya baiatan Torekoh itu pripun? Tingkatannya lebih tinggi malah, bukan sekedar menjaga Islam, tapi menjaga konsistensi kita untuk taat dan lillahi ta'ala, ibadah marang Gusti Allah. Lagi semuanya jadi wong sing Islamnya awam-awam ya. Aku mau mlebu Torekoh, belum pantes. Kan ngoten ya. Aku mau mlebu Torekoh baiatan, ora wani kan mlebu kok dadi wali, misalnya seperti itu. Lah pengen dadi apa? Enak pengen dadi wali sampean. Kan gitu. Lumayan kan ngenteng-ngentengi seksual gitu kan ya. Makanya kita semua orang itu gak perlu takut untuk berbaiat Torekoh yang mu'tabarah. Sekali lagi Torekoh yang mu'tabarah. Maka Torekoh tersebut ada membuat baiat seperti Torekoh Alawiyyin, Saga Alawi ada baiatnya, Torekoh Tijani ada baiatnya, dan Torekoh Qadiri, Naqsyabandi ada baiatnya. Itu bukan apa-apa, tapi untuk mengikat kita berjanji pada diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar konsisten beribadah. Mungkin ibadah apa kok penting muncul dalam ini. Nah gitu. Bon, kembali lagi kepada hadis. Suatu saat Sayyidina Ubadah bin Samit termasuk orang yang mengikuti perang Badar, ya. Sahabat yang mengikuti perang Badar. Nah, dikatakan ada sahabat mengikuti perang Badar, tiket mlebu swarga itu bukan hanya VVIP, kelasnya dhuwur iki. Kok goleki ra iso ya. Mesti sampai tak iso, tak mungkin iso ngguli. Orang mungkin wis sahabat ijek syahid Badr. Melu perang Badar, perang yang pertama kali di dalam Islam. Makanya kita nggak usah bermimpi ya untuk menyaingi para sahabat. Terus pengen cedak Kanjeng Nabi lah, tapi mbok reti ewah karo para sahabat. Terus ngoten mawon. Cedak-cedak Kanjeng Nabi paling ya malah ora iso rumpi, ora iso lapo-lapo ya. Cedak kiai sak kepenak mulai cedak Kanjeng Nabi. Ya adem Nabi kira-kira nek polah iki rada ewah. Bon, luweh nggih. Sahabat Ubadah bin Samit dawuh Kanjeng Nabi itu suatu saat pernah bersabda di hadapan banyak sahabat. Jumlahnya kira-kira 10 sampai kira mau sahabat 40. Dari Kanjeng Nabi kita bai'uni wahai para sahabat, berjanjilah kalian. Baiat yang baiat, berjanjilah kalian di sisiku untuk apa? Pertama, la tusyriku billahi syai'an. Jangan sampai setelah ini musyrik. Wis asyhadu, setelah ini jangan sampai musyrik. Maka saya katakan baiatnya para sahabat di zaman Kanjeng Nabi itu baiatnya baiat Islam. Yang pertama jangan musyrik. Aja sampai balik kafir meneh. Terus wala tasriku, lalu jangan sampai kalian apa? Mencuri. Mungkin yang sowan itu terkenal gendo-gendo awal mungkin. Nah, ini sampai misalnya zaman itu sudah ada, jangan sampai main lato-lato misalnya ya. Jangan sampai
mau menawone kan gitu ya. Tergantung kondisinya dijak bicara. Mungkin di saat itu sahabat yang kumpul di saat itu adalah gerombolan orang yang terkenal awalnya dulu adalah maling-maling. Makanya didawuhi kata selingkuh mas jangan anu lagi ya maling gitu. Wala tasnu. Nah, mungkin juga gitu, jangan sampai berzina. Kalau zina waktu itu sudah merambah, dalam artian sudah menjadi tradisi masyarakat ya. Mau coba bayar apa sih aneh-aneh ya? Mau enak ya coba semua doang. Aja. Memang mungkin tradisinya orang Arab seperti itu zina. Sekarang saja yang Islam juga berzina kayak gitu. Wala taqtulu awladakum, dan kalian juga jangan sampai membunuh anak-anak kalian. Mungkin ada pertanyaan, memangnya wong Arab mateni anak itu? Betul, wong Arab juga saat itu juga banyak yang memerangi kabilah-kabilah, saling cari eksistensi, cari strata sosial dengan cara membunuh atau menyerang kabilah-kabilah bangsa Arab yang lain. Nah, kenapa di sini Kanjeng Nabi jauh taqtulu awladakum, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Ini ada beberapa makna yang bisa kita simpulkan. Makna yang pertama, taqtulu awladakum itu karena mereka punya kebiasaan. Orang Arab nek duwe anak apa wedok niku gak seneng. Makanya mereka punya tradisi waktu dan nanti, maka ini hidup-hidup mengukur hidup-hidup anak-anak perempuan. Nah ini makanya Sayyidina Umar bin Khattab sebelum mendapatkan hidayah juga melakukan waktu dan maka ini anak wedok. Kenapa? Karena stigma masyarakat di sana waktu itu nganggep cah wedok itu ora iso lapo-lapo, digawe angel-angel malah metune wedok cublek kantor. Ora iso dadi pedang, ora iso nyerang gitu maksudnya gitu. Kalau laki-laki kan harapannya kedepannya bisa membela kaumnya, bisa membela komunitasnya menjadi panglima perang apa gitu. Atau taqtulu awladakum itu dimana ya betul-betul membunuh anak kalian, baik itu laki-laki ataupun perempuan, karena faktor ekonomi. Ada loh orang-orang yang rela membuang anaknya karena takut tidak bisa menafkahi, berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Makanya kata beliau, jangan sampai bunuh anak kalian. Masalah rezeki kan gampang, bisa dicari. Makanya orang-orang buat anaknya cucu buka pintu pondok, nggak ada cilik kan? Pondok ya, misalnya. Tapi di pondok ada ya, kuliti lah, Allah mungkin cerita yang lain gitu. Nah itu berarti mereka mungkin takut tidak bisa merumati anak-anaknya. Nah, itu maka jangan sampai seperti itu. Kondisi apapun kalian, kondisi apapun kita, dua anak disyukuri, dirumati sasa gede. Atau di sini yang disebutkan hanya awladakum, jangan membunuh anak kalian. Tapi yang dimaksud adalah jangan membunuh siapapun termasuk anak kalian. Nah, jangan membunuh siapapun termasuk anak kalian. Kenapa disebut anak di sini? Karena anak itu adalah orang yang paling disayang. Maka kita kalau melihat orang membunuh orang, kita cintai dulu orang tersebut. Macam gak dipateni gitu. Nek macam disayangi daripada dipateni, sak bajingan tengi endek ya. Karena dia manusia, jangan dibunuh gitu loh. Seperti halnya kalian melihat anak kalian, dulu gak mateni anakmu, gimana? Ya makanya kamu juga berpikiran seperti itu. Senang-senangnya orang apapun itu, maka pandang dia dengan pandangan kasih sayang. Pandangan patah pun. Terus wala taqtu bibuhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, dan jangan sampai kalian bikin hoax. Sarannya ada buhtan itu lebih ke berita-berita yang fiktif, palsu ya, yang mengagetkan sifatnya, bukan biasa-biasa, sifatnya mengagetkan. Contoh mengagetkan gimana? Misal di sini orang yang paling soleh siapa? Oh baik lah.
Katakan sebagian min awliyaillah yang sudah terlalu masyhur di kalangan al-fatah ya. Kita katakan, wah istiqomah ya, orang wali deh. Oh dia wingannya baru aku kurang misalnya. Misalnya. Ini kan berita ya kan, sampai yang kemudian masuk sih gitu ya. Masuk, nggak mungkin. Ini loh videonya ini. Kalau memang ada video urusan lain ya, urusan lain. Tapi kalau bikin berita yang menghebohkan dia, yang menghebohkan masyarakat, itu tidak boleh. Makanya kita juga harus kalem, harus menata tata cara bicara kita. Ojo sampai mau ngapain di tujuh elek itu begitu urusannya. Terus, jadi bukan adalah berita fiktif yang sifatnya mengagetkan. Misalnya ada wanita yang sholihah, kamu tidak bisa mendapatkan cintanya. Kemudian kamu katakan, "Mula coba itu terela itu karena aku orang dari jasa emoji bisa wafik mengingat." Nah, nggak boleh seperti itu ya, nggak boleh. Baina aidikum wa arjulikum. Kalau makna harfiahnya di antara tangan kalian dan di antara kaki kalian. Kenapa yang disebut tangan sama kaki? Yang dimaknani tangan sama, kalau maknani tangan sama kaki betul-betul itu. Nah, jadi kalau memaknai baina aidikum wa arjulikum, ini janganlah kalian membuat berita-berita yang heboh, yang fiktif di hadapan kalian sendiri, alias di antara kita. Yang disebut tangan sama kaki karena tangan sama kaki di sini mewakili dari perbuatan kita. Kalau tangan itu berbuat, kaki untuk melangkah. Begitu juga hoaks ya. Hoaks itu lisan yang mengucapkan, hati yang berpikir ya. Hati saya bakar. Makanya kita diistilahkan aidikum wa arjulikum itu bukan berarti tangan sikile tok sing awake liyane lak ketok dan dzikrul ba'd wa iradatul yang disebutkan hanya sebagian, tapi yang dimaksudkan adalah semua tubuh. Apapun yang kita keluarkan ini, kalau potensinya membuat berita yang menghebohkan dan itu palsu, nah itu tidak dibolehkan sama Rasulullah SAW. Lalu wala taksu dan janganlah kalian bermaksiat dalam hal-hal yang baik. Di sini kan Nabi tidak ngendikan waf'alu bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar, misalnya berlakulah kalian amal ma'ruf dan nahi munkar. Kenapa yang disebut ini kan nahi ya? Wala taksu dan janganlah sampai kalian bermaksiat. Kenapa yang disebut hanya nahinya saja, larangannya saja, tidak ma'ruf? Karena kata syarih mengatakan gini, gimana nanti? Idil kafu aisyah min insya'il fi'li li anna ijtinabal mafasid muqaddamun ala ijtinabil masalih wa takhalli 'anil radha'il qabla tahalli bil fadha'il. Kata beliau, menahan diri untuk melakukan perbuatan buruk itu lebih mudah daripada kita memulai berbuat baik. Stepnya menjadi orang baik, tahan dulu dirimu, jangan sampai menjadi orang buruk. Paham ya ini? Stepnya yang benar, orang langsung si benar ya. Si benar ketika pengen jadi orang baik, jangan berbuat baik dulu. Kejelekanmu dihilangkan dulu. Makanya ketika kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim baru bismillah. Ini nanti besok saya sampaikan. A'udzu nanti di majelis takut. A'udzu itu dibaca terlebih dahulu untuk apa? Untuk membersihkan lisan-lisan kita, sebagai iba, bermisoi, berkelatu, nyifati wong elek. Ini perlu dibersihkan dulu dengan a'udzu. Mau menyebut asma mulia itu harus dibersihkan dulu. Pantas kita memuji Allah Rahim. Gitu loh. Bermisoi udah boleh, coba dan lain-lain lah. Malah masuk bismillah. Bermisoi masuk bismillah. Di sini bismillah bisa kayak seperti itu. Maka perlu a'udzu untuk membersihkan sifat yang jelek, lisan yang jelek, baru masuk bismillah. Maka konsep menjadi baik, bukan keburukanmu hilangkan dulu.
keburukanmu hilangkan dulu, baru kita mulai untuk berbuat kebaikan. Nah itu. Terus tadi setelah itu faman wafa minkum, maka barang siapa yang menepati janjinya fa'ajruhu 'ala Allah, urusan ganjaran pahala tergantung Gusti Allah. Semoga Gusti Allah alis gini dibayarake tak sithik aja muni ngono. Kalau ini ajru 'ala Allah, ini maksudnya kanjeng Nabi lil kasrah, li kasratis thawab, karena saking banyaknya pahala orang yang mau menepati janji. Nek sampeyan muni fa'ajru 'ala fulan, itu berarti wajib perlu khawatir ini bayaran cocok ora kan ngono nek karo wong. Tapi nek Gusti Allah urusan bayaran di Gusti Allah fa'ajru 'ala Allah, alias ganjarannya tidak terhingga. Ngono lho. Nek muni fa'ajru 'ala fulan, fa'ajru 'ala Mas Ulil, fa'ajru 'ala Mas iki, hati-hati nek ono muni ngono iku. Ya berarti ora cocok ya gaweane. Aja kerja karo wong sing fa'ajru 'ala wong iki ngene. Terus setelah itu waman asaba min dzalika syai'an fa'uqiba bihi fid dunya fa huwa kafaratun. Dan barang siapa yang melanggar, carane ngoten. Barang siapa yang melanggar salah satu dari janji-janji tersebut, maka dia dihukum di dunia, dan itu adalah sebagai tebusan dia nanti di akhirat. Maksudnya gini, kalau orang misalnya zina, kan di sini kan nggak boleh zina. Wala tasnu, berjanji untuk tidak zina. Dilarang pelaksanaan zina, maka kan konangan, iya konangan video ini viral misalnya seperti itu. Nah, maka bagaimana fa'uqiba bihi di dunia, dia dihukum di dunia. Tapi nanti di akhirat bagaimana status hukumnya tersebut? Status hukumannya di dunia inilah menjadi penebus nanti di akhirat. Makanya banyak jumhur ulama menyatakan kalau ada orang yang dihukum karena kesalahannya di dunia, maling diketok tangane, kemudian wong zina delok-delok dirajam atau dirajam ketika zina kok moso, nek loro moso jilid dan diasingkan. Dan kemudian apalagi orang-orang yang syurbul khamar, minuman keras dicambuk, dihukum, ditakzir. Maka orang-orang yang sudah menerima hukuman di dunia ini, kata para ulama, jumhur ulama mengatakan dosa-dosanya nanti di akhirat sudah tidak dibahas lagi. Cuma ngomong kan orang ngono ya, mantan narapi dana cilik-cilik kamu dilari-lari. Oh cilik-cilik ngasih anak SKCK itu lah nama ibu ya. Mantan narapi dana. Kasus apa? Curanmor misalnya. Iya. Curanmor jodoh-jodoh pencurian ayam gitu. Yang lucu benar. Maka kita juga harus belajar itu. Kalau ada orang yang sudah dihukum karena perbuatannya di dunia, kita juga memandangnya jangan dengan pandangan remeh. Dihukum kok fahuwa kafaratun, lah itu sudah menjadi penebusnya. Begitu juga makanya kan Nabi duka banget nek ana sahabat yang dirajam kemudian masih diperbincangkan masalah lalunya zina musuhnya. Makanya kan Nabi yang sampai duka dan memberikan kesaksian, seandainya orang yang mati ini karena dirajam ya, sebab zina itu pahalanya dibagi-bagi sama seorang sedunia cukup turah saking namanya ngestoke dawe Gusti Allah lan Kanjeng Nabi, dan dia sudah melaksanakan hukuman. Maka kita juga nggak boleh memandang zina rek misalnya ojo omong wis bar. Kalaupun jadi pagi jumhur ulama mengatakan hukuman orang yang melakukan kesalahan di dunia dan sudah dihukum di dunia, maka statusnya di akhirat dosanya sudah dihapus. Ora usah dibahas sebenarnya. Lalu bagaimana kondisinya kalau gak konangan? Konangan ini seperti ini saudara. Waman asoba, dan barang siapa yang melakukan atau melanggar janji dari salah satu janji tersebut,
tapi kemudian tidak konangan, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa ilallah. Urusannya kembali langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini sesalah-salahnya Anda jika tidak sampai diumumkan kepada orang konangan, Anda tidak punya kewajiban untuk menyiarkan. Nah itu loh, mau ditutupi Gusti Allah, di saatnya di Gusti Allah malah bukan Anda kan? Ada. No, ya enggak boleh. Kalau coba nih masalah zina nih, nah zina kan ono labete ya. Misalnya peteng bocah, misalnya ya yang tidak bisa lagi harus tanggung jawab. Karena itu ya dinikahi, tapi nak boleh bilang ya. Cuman kok misalnya ada bermaling, melebih wong, misalnya itu masa talabullah, kemudian Allah tutupi kesalahan Anda. Ojo ngomong, mau pendile nak pendi, itu kok ditonggo. Malah ojo kondo itu loh maksudnya. Ditutupi Gusti Allah malah kepada alias Allah itu memberikan Anda kesempatan untuk tobat. Tapi ingat, fahuwa ilallah. Urusan Anda terserah Gusti Allah. Kata Kanjeng Nabi, insya'a afa'ahu. Kalau Allah berkenan ya dimaafkan. Insya'a aqobah. Kalau Allah tidak berkenan ya akan mendapatkan siksa. Tapi kan Allah ghafurun tapi syadidul iqab. Nah, jadi ketika Anda melakukan kesalahan tidak ada yang mengetahuinya, ya nggak usah disampai ke agak tobat. Tapi di sini perlu digarisbawahi. Inilah yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait orang-orang yang melakukan dosa besar. Menolong, materi wong ora konangan dilalah. Tapi biasanya tetap konangannya. Biasanya nek ngene Jawa, ana sing jenenge apa? Hantu gentayangan ya. Hantu gentayangan soalnya juru mangan ya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan orang yang berdosa besar, ya orang yang dosa besar itu kalau belum dihukum di dunia, nanti di akhirat urusannya tergantung Gusti Allah. Bisa Allah memaafkan akhirnya langsung lebih swarga, bisa juga Allah tidak memaafkan kemudian diijik bisa begini lah. Ini beda sekali dengan Mu'tazilah, Qadariyah, yang mana Mu'tazilah kalau nggak salah manzilah baina manzilaten gitu ya. Orang Islam orang kafir, orang Islam orang kafir bandel, orang ketok. Orang sing muni misalnya Qadariyah atau Jabariyah mengatakan orang yang berdosa besar khalidun mukhalladun binar, selawase ping neraka. Zina termasuk dosa gede alias kafir semua. Nah ini beda Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh delok sih mosok putune alhamdulillah putune kiai ora bisa mati karo bayi ini. Insyaallah lah bisa syafaat. Gunane apa syafaat ini akhirat? Kan gitu. Tapi sampai jangan di situ ya posisinya. Cari kalau bisa memberi syafaat gitu. Kalau bisa minimal ojo repot lah jadi repot-repot dhewe boleh syafaat dhewe. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi kalau ada dosa tidak konangan terus nggak usah sampai ditutupi dan berharap banyak semoga Allah menutupi. Makanya ketika kasus cinta itu wanita yang berzina sampai hamil itu Kanjeng Nabi kan disowani kan. Kanjeng Nabi saya berzina sampai hamil. Terus Kanjeng Nabi langsung memutusin kan. Betul kan? Kose aja ngomong iku. Maksudnya kan jenengku ditutupi sama Allah. Kenapa malah sampai ngomong aku gitu maksudnya. Tapi kan sahabiah ini kan merasa tanggung jawab dan sampai peteng. Akhirnya Kanjeng Nabi ya terpaksa mendikan ya wes urusanmu nanti saya laksanakan kalau saat anakmu sudah lahir. Ya kan? Masih ingat nanti situ. Anaknya harus lahir. Nabi ini kan anak sehingga sudah lahir. Ini kapan saya dihukum? Kapan saya dihukum? Masih tunggu lagi, tunggu dulu disusuan sampai kan nonton gitu. Di takhir di apa namanya
dilambat-lambatkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan Nabi juga nggak suka kalau ada orang yang malah terang-terangan ngomong jenenge ngetok-ngetok nek bermaksiat bandar, bermaksiat kan lucu ya. Jangan sampai ditutupi Gusti Allah. Sudahlah, kamu punya masa lalu yang buruk, kubur, jangan disampaikan, ya, jangan disampaikan. Menjadi pengalaman itu. Alhamdulillah, aku punya dosa ditutupi sama Gusti Allah. Sampai juga banyak itu ya, yang ahli tisu, yang ahli sabun ya, di WC niku ya, anaknya sakit kok, ibadah. Hati-hati, itu ditutupi Gusti Allah, jangan sampai disampai kok. Sampai anak sing opo konsepnya sama ketika ada konangan Mas Naim PS-an ke orang. Iya enggak? Nek konangan yo dulu. Nek ora konangan iku rahmate Gusti Allah. Banyak berdoa muga-muga ora konangan. Ini ya. Muga konangan telah jamaah. Konsepnya sama. Gitu juga kita yang menghukum juga seperti itu, menghukum kalau memang ada buktinya, ada CCTV-nya, videonya, saksinya, baru kita hukum. Nek orang Allah, hanya kamu sama Allah, berarti urusanmu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni, merahmati. Terus nanti kita sampaikan tentang kehidupannya mau. Pemakalah Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusiku wallahu a'lamu bis-shawab. Kita tutup nanti semuanya ya Rabbal